Shalom, shalom, hai, halo pecinta JSBB. Senang sekali kesempatan ini kami tim JSBB Remaja Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading dapat hadir kembali di ruangan pecinta JSBB dimanapun berada. Kami berharap kalian semua dalam kondisi yang baik, diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat tidak disukai oleh banyak orang. Sesuatu yang mungkin tidak bisa sepemahaman dengan saya. Sesuatu yang mungkin banyak orang gak seneng dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Tapi perlu diketahui, ini kebenaran. Jadi apa sih itu yang banyak orang suka tapi gak suka. Banyak orang membutuhkannya tapi kok nggak boleh gitu, apa kira-kira nanti? Ya di judulnya sudah ada ya di flyernya. Mau kaya gak sih gitu kan ya, mau kaya nggak? Jadi akan bicara seputar kekayaan, harta benda. Nah ini kan kontroversi banget ya, sebagian orang harus kaya, sebagian orang nggak boleh kaya dan seterusnya. Nah nanti pasti akan ketemu jawabannya di paparan yang akan saya sampaikan. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus sampai nanti pecinta JSBB menemukan kebenaran yang murni, yang itu nanti akan mengubahkan. Tetapi sebelumnya saya mau kasih pilihan begini. Kalau saudara atau pecinta JSBB ditawari uang miliaran tapi harus meninggalkan Tuhan, saudara memilih mana? Uang itu atau Tuhan? Nah, dilematis kan? Karenanya yuk dengarkan lagu ini. Aku memilihmu Tuhan, ya, supaya rileks kita, supaya siap hati kita. Aku memilihmu Tuhan. Dan kiranya ini juga menjadi pemilihan pecinta JSBB ya, bahwa kita harus memilih Tuhan apapun yang terjadi. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku, ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Ayo, mau milih siapa sekarang? Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku, ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi.
indahnya. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Lagu ini luar biasa ya. Kalau kita ditawari dengan gemerlapnya dunia, megahnya dunia, keindahan dunia, bener gak sih kita rela tinggalkan, lepaskan? Ya, akan mendapatkan jawaban setelah kita mendengar paparan ini. Pengen gak ya kaya? Pengen kaya gak ya? Ini pertanyaan yang wajar ya dan mudah jawabannya, sepertinya. Tapi sebenarnya pertanyaan ini tidak saya ajukan di awal begini. Sebelum mendengar paparan ini, kita menjawabnya pasti masih boleh nggak ya? Boleh nggak ya gitu. Tapi setelah mendengar paparan ini, baru nanti pecinta JSBB bisa menemukan atau berani dengan tegas dan semangat menjawab. Ini jawabannya, gitu. Makanya sabarlah mengikuti seluruh rangkaian paparan tentang kekayaan atau kaya. Saudaraku, ada suatu ketakutan yang tanpa sadar merasuk kehidupan sebagian besar umat manusia. Kenapa sebagian besar? Ya karena tidak semua orang memiliki ketakutan yang merasukin ini, ya. Makanya saya katakan sebagian besar karena tidak semua. Nah, ketakutan yang menyergap bagaikan virus. Nah, ini lagi musim virus ya. Ya, ketakutan yang menyergap seseorang atau banyak orang saat ini itu seperti virus epidemi yang sangat sulit untuk dimatikan. Kenapa epidemi bukan pandemi? Ya kalau pandemi kan seluruh dunia, ya. Tapi kalau epidemi itu dari luar masuk. Nah ini sifatnya kan masuk ya, memasukin ini pikiran kita, alam pikiran kita. Jadi seperti penyakit epidemi dan sulit untuk dimatikan. Ya, manusia bergerak dalam sebuah epidemi yang bernama apa kira-kira epideminya? Nah ini yang kita harus tahu ya. Kira-kira epideminya apa? Yaitu takut miskin. Nah, itu nama virusnya apa? Takut miskin. Dan inilah ketakutan yang telah
menghancurkan banyak manusia. Karena apa? Mayoritas orang menganggap bahwa ketakutan tersebut dapat disirnakan dengan menginginkan kekayaan dan harus mengejarnya sekuat tenaga, atau dengan seluruh hidup ini harus untuk mengejar kekayaan, karena takut miskin tadi. Nah, itu virus ya. Ini virus merasuki banyak orang di dunia ini. Karena takut miskin maka orang berpikiran aku harus kaya. Ya. Dengan menginginkan kekayaan itu diharapkan kemiskinannya sirna. Ya. Kekayaan telah berubah menjadi yang terutama bagi manusia. Dan menjadi tuan. Nah, ini yang bahaya ya. Kekayaan menjadi yang terutama dan menjadi tuan yang akhirnya memperbudak. Siapa yang diperbudak? Satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu dirimu dan diriku, yaitu manusia. Nah, hati-hati makanya di sini ya. Kalau kekayaan ini sudah menggantikan posisi Tuhan, wah ini bahaya ya. Pecinta JSBB, saudaraku, kita mesti hati-hati. Memang tak dapat disangkal bahwa kesempatan menikmati segala fasilitas, hidup yang nyaman, bahkan kalau perlu mewah, dihargai orang, dihormati orang, karena harta kita adalah kenyamanan. Ya. Sebaliknya, hidup yang berkekurangan dan tidak dihargai orang itu memang menyakitkan. Kita mesti jujur ya, di dunia ini orang tuh kalau punya posisi, punya jabatan, punya harta benda, ya status sosialnya meningkat, naik, dihormati banyak orang, dicari banyak orang, disenangi banyak orang, wah merasa kayak dewa. Seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau orang tuh hidupnya berkekurangan terus, miskin terus, melarat, gak punya apa-apa, cenderung tidak dihargai, diabaikan, bahkan dihina-hina, kalau perlu diinjek. Nah, seperti itu ya. Itu fakta, ini bukan teori, tapi fakta yang terjadi di bumi itu begitu itu. Namun, jika semua kenikmatan yang bernama kekayaan tadi menggantikan Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang berkuasa atas kehidupan kita ini loh. Maka sia-sialah semua yang kita miliki dan nikmati. Karena apa? Orang yang demikian itu kesengsaraan kekal sedang menanti. Ya, jadi orang yang menggantikan Tuhan, posisi Tuhan dengan kekayaan, dengan harta benda, itu sudah dinantikan kesengsaraan, tapi bukan di dunia ini. Di mana? Di kekekalan. Masa bisa sih Bu? Masa bisa sih orang kaya itu dinantikan kesengsaraan? Makanya ikuti, penasaran kan? Ikuti paparan saya ini dengan baik. Nanti pasti ngerti jawabannya, ketemu jawabannya ya. Nah, kekayaan tidak akan dapat menolong dan menyelamatkan kita. Ingat ya, kekayaan kita di dunia ini tidak akan pernah menyelamatkan kita dari apapun juga. Ingat itu. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan. Betapa kita harus dengan teliti dan berhati-hati menjalankan hidup ini. Sehingga kita tidak terjebak dalam jerat maut yang akan mematikan kita selamanya. Benarkah dengan menginginkan kekayaan akan melenyapkan kemiskinan kita? Atau justru akan menyesatkan kita? Ya. Dengan menginginkan kekayaan dan mengupayakan berhasrat memiliki kekayaan itu akan melenyapkan kemiskinan kita, atau justru dengan kekayaan itu akan menyesatkan kita, ya.
Atau gini, salahkah kita jika akhirnya kita menjadi kaya? Nah itu asik tuh nanti ya. Ini makanya akan saya sampaikan secara berseri karena nggak bisa habis dalam waktu 1 jam ya. Ini panjang penjelasannya nanti. Tapi percaya satu persatu akan saya sampaikan dan saya berusaha sepelan mungkin bahasa saya ya. Saya membaca materi ini sebisa mungkin pelan supaya pecinta JSBB betul-betul ngerti. Jangan sampai saudaraku miss dengan pemberitaan kebenaran ini ya. Nah sekarang ada pertanyaan besar begini. Sangatlah bijak jika dengan seksama kita akan pelajari bersama ya. Acara ini sampai selesai, sampai kita ngerti jawabannya. Pengen kaya enggak sih gitu. Pertanyaan besar begini. Banyak orang Kristen bingung dengan pertanyaan, bolehkah ingin kaya? Nah, jawabannya apa coba? Pak Tarman, boleh Pak kita ingin kaya Pak? Boleh. Boleh ya? Nah Pak Tarman menjawabnya boleh. Sebelahku nih wah teman JSBB setia yang membuat JSBB menjadi indah dan asik itu ada musiknya ya, Pak Tarman namanya. Saya tanya bolehkah ingin kaya? Orang Kristen terutama ya, bolehkah ingin kaya? Pak Tarman menjawab boleh. Nah pecinta JSBB punya jawaban sendiri atau ngikuti Pak Tarman jawabannya boleh ingin kaya. Nah seperti itu ya, coba nanti kita akan ngerti di akhir sesi ini. Jawabannya ini kita simpan dulu ya, pertanyaan ini dan jawaban Pak Tarman ini kita simpan dulu ya. Karena saya nggak ada temannya, saya ngobrol dengan Pak Tarman. Sekilas ini terdengar sangat sederhana ya, bolehkah ingin kaya? Ini kayaknya sederhana banget dan mudah dijawab. Ya tadi, boleh, selesai ya kan. Nah padahal kenyataannya tidak demikian kawan sebenarnya ya. Mengapa? Ya, mengapa tidak sesederhana boleh dan tidak? Karena ya masalahnya ini kompleks, bicara tentang kekayaan tuh kompleks. Belum lagi terkait dengan kodrat alami manusia. Apa sih kodrat alami manusia? Ya pertama tadi takut miskin. Kedua pengen hidup senang selamanya, hedonisme ya kan. Kedua materialisme yang tujuan hidupnya hanya mengumpulkan materi. Nah, orang-orang yang demikian diperhadapkan dengan pertanyaan, bolehkah ingin kaya? Ya cepat boleh. Tapi sebenarnya enggak sesederhana itu. Ya. Hal ini makin mempersulit seseorang menerima kebenaran. Ya. Kebenaran yang mana? Ikuti ya. Sangat dimungkinkan semua orang akan meresponi dengan mempertanyakan kembali, mengapa tidak boleh? Nah, betul kan? Bolehkah ingin kaya? Kenapa enggak? Kenapa enggak boleh gitu loh. Siapa yang tidak bernafsu ingin kaya? Ada enggak yo? Ya, pecinta JSBB ini ada enggak yang tidak ingin kaya? Atau orang tua mana yang tidak mengharapkan, menginginkan, mendambakan anak-anaknya menjadi sukses, menjadi banyak hartanya, punya kekayaan yang memadai sehingga hidupnya senang terus, mau kemana bisa, mau beli apa bisa, tidak melarat, tidak miskin. Orang tua mana coba yang gak pengen begitu, saya mau lihat. Nah, pasti semua orang tua mengharapkan anaknya sukses ya. Atau adakah orang yang bekerja dengan rajin tanpa termotivasi ingin kaya? Ya, ada gak orang yang mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, bekerja dengan keras, lembur terus, tapi tidak pengen atau tidak punya motivasi atau tidak termotivasi untuk pengen memiliki harta yang lebih, memiliki kekayaan yang lebih daripada yang bisa didapatkan secara normal. Pasti nggak ada ya, nggak ada. Nah, selama ini keinginan menjadi kaya diterima sebagai sesuatu yang lumrah tanpa masalah. Itu memang benar. Ingin kaya dianggap sebagai hasrat normal yang tidak perlu dipermasalahkan. Betul kan? Apa salahnya sih ingin kaya gitu loh. Itu dianggap normal-normal saja. Wajar, bahkan semua orang berpikir begitu gitu loh ya. Nah siapa sih yang tidak ingin kaya? Bukankah sah-sah saja bila kita ingin menjadi kaya? Bukankah keinginan menjadi kaya tidak merugikan siapa-siapa? Apa salahnya?
Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa merupakan jawaban dari pertanyaan balik, bolehkah ingin kaya? Kenapa enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul akhirnya. Seperti itu ya. Nah, dan kita akan lihat nantilah ya satu persatu. Kita orang Kristen punya punya sumber kebenaran tentunya ya. Jadi kita nanti akan paralelkan atau kita akan dasarkan kebenaran ini tentu dari Alkitab ya, bukan dari pengetahuan umum. Ya kalau pengetahuan umum mah nggak perlu dibahas, semua orang kaya boleh, semua orang menjadi kaya, ingin kaya, terus kaya, ya silahkan pasti boleh. Tapi ingat, kita ini adalah orang Kristen ya. Harus memakai dasar kebenaran adalah firman Tuhan, bukan kebenaran umum, bukan kebenaran filsafat, bukan kebenaran yang bersumber dari selain Alkitab. Enggak boleh, kita orang Kristen. Nah, menyimak kebenaran ini memerlukan sikap yang tegas ya, dan penyangkalan diri. Artinya kita harus dewasa ketika menjelaskan apa yang Alkitab nanti paparkan tentang ingin kaya tadi ya. Harus bersikap tegas, dewasa dan punya rasa penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu artinya apa sih? Artinya kita tidak harus mengikuti arus cara berpikir dunia. Kita orang Kristen ya, arus berpikir dunia itu tadi apa? Ya nggak apa-apa, ingin kaya ya silahkan, apa salahnya? Toh saya kaya nggak merugikan orang lain, gitu loh. Dan itu harus kita sangkal, ya. Kok kita beda ya dengan dunia? Ya memang harus beda. Kalau nggak ada bedanya ya buat apa jadi orang Kristen, kan begitu toh. Nah saya lanjutkan ya, Mengapa kita harus bersikap tegas dan perlu penyangkalan diri supaya bisa memahami kekayaan ini? Ya karena tanpa itu ya, tanpa ketegasan, tanpa penyangkalan diri, paparan yang saya sampaikan ini hanya terasa akan melukai. Melukai siapa? Melukai hatimu. Ya, yang gak setuju dengan apa yang saya paparkan terlukai engkau. Dan sama sekali tidak membentuk. Karena apa? Gak ada sesuatu yang kita sangkal, gak ada ketegasan dalam hidup ini. Sehingga mendengar paparan yang ini tidak lazim. Menurut pandangan umum, menurut pandangan dunia ini gak lazim. Betul-betul gak umum gitu loh. Makanya kalau kita tidak siap, ya saudara pecinta JSBB akan terlukai hatimu. Dan akhirnya engkau akan menyalahkan Alkitab. Alkitab kok begitu ya? Kenapa gak boleh? Ya gitu ya. Makanya siap ya menjadi dewasa, termasuk anak-anak remaja, anak-anak muda yuk. Kalian bersyukur masih usia remaja muda sudah punya pengertian yang benar. Kalau kamu mengikuti dengan teliti apa yang saya sampaikan, mendapatkan kebenaran-kebenaran yang murni dari acara JSBB ini, saya kok terlalu yakin kalian akan menjadi orang yang punya kecerdasan lebih dari orang lain. Dan kecerdasanmu itu bersumber pada kebenaran Alkitab. Itu yang mengubahkan pola pikirmu sehingga arah tujuan hidupmu itu benar. Bukan belok, bukan ngikuti cara hidup dunia ini. Makanya aku bersyukur kalau ada anak-anak remaja. Memang ini sebenarnya aku peruntukkan dengan anak-anakku RBK yang aku cintai ini. Supaya mendengarkan kebenaran-kebenaran yang saya paparkan di acara JSBB ini. Ya kebenaran banyak yang tidak enak di telinga tapi itu mengubahkan. Kalau engkau dengan rela hati menerima, menyadari bahwa itu kebenaran yang murni dari Alkitab. Seperti itu ya. Nah saya lanjutkan. Sesungguhnya keinginan menjadi kaya tidak diperkenankan oleh Tuhan. Halo, nahlu, setuju gak? Ya tadi kan jawabannya boleh, gak apa-apa ingin kaya gitu kan. Nah sekarang kepentok dengan pernyataan ini. Sesungguhnya keinginan menjadi kaya, ingat ya ada keinginannya, bukan hanya kaya. Keinginan menjadi kaya itu tidak diperkenankan oleh Tuhan.
Masa sibuk sadis amat gitu loh. Sementara orang di dunia ini berlomba-lomba. Siapa sih orang yang bisa kaya tanpa keinginan kaya? Kan gak ada masalahnya ya. Tapi kok kita dicegat dengan pernyataan bahwa ingin itu tidak boleh. Ini kayaknya gak asik ini. Alkitab gak asik ini. Tapi itu kebenaran loh ya. Bukan kebenaranku, tapi Alkitab yang ngomong, firman Tuhan. Alkitab membeberkan kebenaran dengan sangat jelas. Keinginan menjadi kaya akan membuat seseorang mempersulit dirinya. Nanti kita baca ya ayatnya. Mempersulit diri sendiri. Jadi keinginan untuk menjadi kaya itu nanti akhirnya akan mempersulit dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Bahkan cenderung menggiring orang percaya untuk menyimpang dari iman dan mendatangkan kebinasaan. Wow, ngeri gak sih kalau kita mendengar penjelasan ini? Ternyata keinginan kaya itu akan menggiring kita kepada suatu keadaan yang duka cita. Cenderung menggiring kita kepada penyimpangan-penyimpangan daripada iman Kristen kita. Dan yang paling tragis adalah akan mendatangkan kebinasaan. Ini ngeri saudara. Kebinasaan ini maksudnya adalah hidup kekalmu itu di tempat yang tidak nyaman. Di tempat yang orang semua gak suka. Di mana itu? Neraka. Nah, jadi kekayaan bisa menggiring kita ke neraka. Sangat bisa. Mana ayatnya? Tunggu dulu nanti ya. Hal ini akan saya jelaskan dalam acara ini secara analisis tentunya, jujur, seimbang, dan tentu Alkitabiah. Ya, karena memang kita orang Kristen harus sumbernya Alkitab. Sudah berkali-kali saya ngomong ya, sumbernya bukan diri saya sendiri. Oke, nah kalau sekarang begini, supaya lebih jelas ya, sekarang begini. Pertanyaannya diubah sekarang. Kalau tadi kan, bolehkah ingin menjadi kaya? Diubah. Bolehkah ingin kaya? Tadi pertanyaannya ya. Nah sekarang diubah begini. Bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Tentu itu jawabannya akan lain. Berbeda dengan jawaban bolehkah ingin kaya. Tadi. Ya. Menjadi kaya tidaklah berdosa. Nah betul Pak, ini kalau menjadi kaya tuh orang gak berdosa Pak. Ya, tapi kalau ingin kaya ternyata gak boleh loh Pak. Ingin kaya itu gak boleh. Tapi kalau menjadi kaya itu sah-sah saja. Gak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya, bentar ya. Ada banyak sekali kekasih Tuhan yang diberkati secara finansial. Kalau orang menjadi kaya ya, menjadi kaya itu enggak berdosa. Karena begini loh, hasratnya tuh tidak tertuju kepada kekayaan. Tapi karena memang dia orangnya rajin kerja, tidak malas, kerjanya sportif, tidak nipu, tidak korupsi, tidak nyolong. Ya, tapi kerjanya itu benar, berusaha sungguh-sungguh. Semuanya berdasarkan firman itu sudah tepat. Dan ternyata karena dia tepat terus sesuai dengan kebenaran, akhirnya Tuhan berkati secara berlimpah dan akhirnya menjadi kaya. Nah itu gak masalah. Itu gak berdosa. Tapi tidak diawali dengan hasrat tadi. Ya, dengan hasrat tadi. Itu tidak masalah. Tapi akan menjadi masalah yang mengerikan apabila menjadikan keinginan. Jadi kaya itu tidak masalah, tapi ingin kaya itu masalah. Lah bedanya apa? Lu jelas beda. Ingin kaya dengan menjadi kaya itu beda. Ya, bedanya di mana? Nah, terdapat perbedaan yang sangat tajam antara menjadi kaya dan ingin kaya. Itu bedanya tajam. Ada. Nah kata ingin saya akan jelaskan ya, ini nanti biar ngerti perbedaannya mana ingin kaya dan menjadi kaya.
kata ingin di sini menunjuk kepada hasrat. Ya. Yang ditentukan akan menjadi tujuan hidup. Kalau ingin itulah hasrat, dan hasrat itu kalau terus dihidupi di situ akhirnya menjadi tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini akan membentuk pandangan dan nilai serta membelokkan tujuan Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, ingat ya. Ingin, hasrat akan menentukan tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita ini akan membentuk pandangan dan nilai. Nilai apa? Nilai diri kita. Ya, pandangan hidup kita. Pandangan hidup kita sebenarnya siapa? Pandangan hidup kita ke sono, ke Tuhan. Bukan ke harta benda, ke materi. Demikian juga nilai. Nilai hidup kita ini tidak ditentukan oleh materi, oleh bendani, oleh kekayaan, oleh uang, dan seterusnya. Bukan itu penentuan nilai diri kita. Tapi kan dunia, ya itu kan dunia, bukan penentuan secara Kristen, ya kan. Tapi kalau di dalam Tuhan, nilai hidup kita itu yang menentukan Tuhan. Dari awal Tuhan tuh menciptakan kita dengan mulianya loh, dengan sempurnanya. Jadi engkau nggak usah ngapa-ngapain pun hidupmu sudah mulia sebenarnya. Cuman dirusak dosa masalahnya, iya kan? Tapi walaupun demikian Tuhan masih berjuang untuk membuat kita kembali menjadi mulia. Sampai ya kita peringati ya Jumat kemarin mati di kayu salib, berkorban, menderita, disiksa, dianiaya. Supaya kita dikembalikan kepada kemuliaan itu. Gitu loh. Nah, itu tujuan kita supaya kita apa? Ketemu Tuhan kalau mati di tempat yang Tuhan sediakan. Itu tujuannya. Tapi kalau hidup kita tuh arahnya sudah hasrat terus yang akan dipenuhi, keinginan kaya, bertambah-tambah, berlimpah-limpah hartanya, ya, muda foya-foya, tua menjadi kaya, mati masuk surga, itu kan ada falsafah begitu. Tapi aku yakin gak ada, mati pasti masuk neraka orang begini ini, ya. Nah, ini akan membelokkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, tujuan kita menciptakan, tujuan Tuhan, sorry ya saya keliru ngomong. Tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk menyenangkan hatinya, memuliakan Dia. Bukan menumpuk harta benda di dunia ini, bukan mengejar kekayaan, bukan mengumpulkan harta. Tapi menyenangkan Tuhan lewat seluruh hidupmu. Maka ada firman yang mengatakan begini, kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau melakukan segala sesuatu yang lainnya, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan menciptakan kita tuh untuk kemuliaannya. Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Bukan menyenangkan dunia dengan keadaannya yang gemerlap ini. Bukan. Tapi ingat, tujuan Tuhan itu menciptakan kita, ya. Aku ulangi ini supaya pecinta JSBB ini ngerti banget bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirimu dan diriku ini mempunyai tujuan supaya hidupmu dan hidupku ini memuliakan namanya. Gitu loh ya. Lah bagaimana kalau kita punya harta benda kekayaan? Ya gak apa-apa, tadi kan aku udah bilang menjadi kaya gak dosa. Tapi ingin kaya itu menjadi masalah. Bisa engkau muliakan Tuhan dengan hartamu. Lah kalau punya harta dibuat memuliakan Tuhan pasti entek hartamu. Gak ada harta dipakai muliakan Tuhan tapi gak entek, gak ada. Ya, kisah di Alkitab ada orang yang pemungut cukai itu. Ingat, hartanya berlimpah-limpah. Ketika bertobat habis loh. Habis, dibagikan ke orang miskin, dikembalikan kepada orang yang diperas bahkan 4 kali lipat. Habis gak? Habis, ikut Tuhan teman begitu. Jadi jangan main-main ya. Nah, tadi kok belum ada firman Tuhannya ya, ngomong kekayaan gak boleh dan lain seterusnya. Ya baiklah, kalau butuh firman Tuhan ya oke, saya kasih ya. Firman Tuhannya di mana tuh? Nah, kita akan buka ya. Sekarang kita akan buka firman Tuhannya yang mengatakan tadi kita tidak boleh ingin kaya. Oke, kita buka 1 Timotius 6
ayat 7 sampai 10. Ya, ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Bunyinya demikian, simak pelan-pelan ya. Saya akan baca pelan-pelan supaya lebih jelas, lebih cetok, lebih gampang, lebih gamblang ya kebenaran firman Tuhan ini, sehingga nanti pecinta JSBB tidak ragu-ragu memutuskan menjawab pertanyaanku, ingin kaya boleh enggak sih gitu ya. Firman Tuhan begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi engkau datang ke dunia telanjang, pulang juga nanti telanjang. Ya paling satu setel pakaian, itu pun belas kasihan yang hidup. Ya kan? Paling kalau pulang itu. Kalau yang dipeti ya ditambahin peti. Yang enggak dipeti dipocong cuma mori. Nah gitu kan. Nah karena kita datang enggak bawa apa-apa, pulang juga enggak bawa apa-apa, maka tidak perlu mengumpulkan harta di dunia. Dan prinsip hidupnya haruslah berikutnya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini yang benar aja sih Alkitab ini. Masa orang hidup hanya cukup makan dan berpakaian? Oh iya. Standarnya Alkitab tuh arahannya begini. Jadi hidup lu yang diperlukan sebenarnya hanya makanan. Supaya apa? Supaya engkau gak lemes, gak mati karena kelaparan. Engkau bisa berkarya, bisa memuliakan nama Tuhan. Nah pakaian supaya engkau gak telanjang, kelihatan auratmu itu memalukan nama Tuhan. Nah selebihnya tuh kebutuhan tambahan sebenarnya. Nah kalau kekayaan kebutuhan apa? Tambahan sebenarnya. Jadi yang utama ini standarnya ini loh, cukup ada makanan dan pakaian. Jadi hidup itu menurut Alkitab ukurannya cukup. Bukan berlimpah-limpah, bukan berlebih-lebihan. Ukurannya cukup. Ya, saya lanjutkan firman-Nya ya. Tetapi ini perhatikan nih, tetapi mereka yang ingin apa? Kaya, terus terjatuh kemana? Ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuh, kurang jelas apa coba ayat ini, ya? Yang ingin kaya tadi pasti terjatuh ke dalam pencobaan, kepada jerat, berbagai-bagai nafsu hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan akhirnya binasa. Ngenes gak sih? Di dunia berlimpah-limpah kaya raya, hartanya sampai gak habis 7 turunan, ternyata matinya masuk neraka. Sedih gak? Ah bu, neraka kan masih nanti, gak usah dipikirin sekarang. Yang penting sekarang hidup mewah, hidup senang, kecukupan, mau kemana bisa, mau beli apa bisa, gak usah pusing, gak usah kredit, gak usah utang, semua bisa cash dan bisa kita berkata, hei murah banget gitu. Tapi ingat, boleh kau berkata begitu, tapi Alkitab mengatakan apa? Binasa ketemunya, kebinasaan. Saya lanjutkan ya firman-Nya ya. Karena akar segala kejahatan ialah coba apa? Cinta uang. Nah, punya uang gak masalah, tapi kalau cinta uang bahaya itu. Tuhan bisa kau jual kayak Yudas, menjual Tuhan. Karena apa? Karena kamu cinta uang. Tuhan kau jual demi uang. Iman kau jual demi uang, jabatan, posisi. Ya, iman kau jual demi pasangan hidup. Bodoh banget anak Tuhan kalau begini ya. Iman kau jual demi pasangan hidup. Yang pasangan hidupmu gak jelas juga belum tentu bisa bahagiakan kau. Ya kan? Ini membahayakan. Ya, sampai mana tadi? Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang. Dari mana? Dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Percaya firman ini benar. Apa yang dikatakan firman ini gak pernah meleset. Kalau sudah dikatakan itu pasti akan terjadi. Kalau kita ingin kaya, kita jatuh ke dalam pencobaan, itu pasti akan jatuh. Ayo, siapa orang yang pengen kaya dan tidak terjatuh ke dalam pencobaan? Pasti tidak ada. Saya punya kesaksian ya, kesaksian. Saudara saya ada. Saking pengen kayanya dengan cara yang gampang, mudah. Akhirnya apa? Wah, ikut investasi tapi ndelalai bodong. Investasi ini bodong gitu loh. Orang Jawa itu kalau bodong tuh hubungannya sama udel ya. Udel bodong. Tapi sekarang investasi ternyata banyak yang bodong juga gitu. Nah, saking pengen kaya dengan cara mudah, ya awalnya diiming-imingi dengan bunga 20% tiap bulan, lumayan loh. Taruh uang 10 juta saja, duduk ongkang-ongkang gak usah bekerja, kalau 20% sudah berapa? 2 juta satu bulan ya, tanpa bekerja, tanpa apa-apa. Nah itu kan buat orang semangat sekali, gairah sekali untuk apa? Memasukkan investasi lebih gede lagi. Wah akhirnya apa? Bener tuh. Selama setahun oke, dia bisa menikmati hasilnya. Karena hasilnya bisa dinikmati, akhirnya apa? Oh, dimasukkan lebih banyak duitnya. Pakai nama-nama orang, duitnya orang dipakai sekalian digabung biar lebih banyak bunganya, gitu kan? Tahu nggak apa akhirnya? Akhirnya adalah yang punyai investasi ini orangnya kabur, minggat sampai hari ini nih belum ketemu orangnya, nggak tahu di mana. Mungkin udah bunuh diri atau gimana nggak ngerti. Terus akhirnya orangnya nih gimana? Ya linglung. Bingung cara ngembaliin duit ini bagaimana. Sementara itu bukan duitnya sendiri, duit orang. Ayo, jatuh ke dalam jerat gak? Atau pinjem utang, ada juga. Demi untuk gaya hidup yang konsumtif itu. Nanti saya akan bahas juga ya di unboxing konsumtif. Wah, orang rela pinjaman online. Pinjam 2 juta dapatnya 1.600.000. Hari besok udah ditagih. Tuh gila kan begitu? Itu dunia menawarkan begitu. Makanya kalau orang Kristen sampai terjerat hal-hal beginian ini, berarti orang itu gak pernah baca Alkitab. Terutama di 1 Timotius 6 tadi. Ya, yang tidak boleh ingin kaya. Binasa loh. Bagaimana tidak binasa? Linglung gak bisa ngembaliin, terus lolok gitu saking stresnya, depresi ya kan. Hidup sudah gak bergairah, pengennya bunuh diri. Memang bunuh diri lo mati gak masuk neraka? Masuk neraka persoalannya. Ya, kalau mati gak masuk neraka sih gak ada urusannya. Persoalan masuk neraka, binasa itu tadi. Ayo, karena kekayaan masuk neraka enggak kalau begitu ceritanya? Pasti masuk neraka. Makanya doa Alkitab itu cerdas banget kawan ya. Padahal dia ditulis zaman itu loh. Kok yang ngerti nanti kalau ke depannya nih akan ada online botong-botong begini banyak. Ada tawaran-tawaran hidup mewah itu banyak banget. Makanya kita sudah dibentengi dengan firman ini supaya kita hati-hati gitu loh anak Tuhan ya. Supaya hati-hati, jangan terjerat, jangan mengingini hal-hal seperti itu. Berarti firman ini adalah bentuk sayangnya Tuhan kepada kita supaya kita enggak binasa. Maka kalau dinasihati dengan firman, jangan keraskan hatimu, jangan bergudul. Ya, you know bergudul? Bergudul itu bahasaku ya, bahasaku bergudul. Ya, artinya jangan brekele gitu loh, jangan ngengkel ya. Nurut kalau dinasihati dengan firman Tuhan. Sampai mana tadi firman Tuhannya? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuh, ya. Jadi hati-hati. Jadi mending begini loh. Hidup di dunia sederhana, cukup makan, cukup sandang, punya tempat tinggal sederhana, hidup bahagia, masih bisa berbagi,
masih bisa jadi berkat. Imannya teguh, hidupnya benar, mati ketemu surga. Wah, di surga kok mewah. Percaya gak sih kalau di surga itu mewah? Bayangan saya di surga itu mewah. Kita makan yang enak-enak. Bu, memang di surga ada makanan? Ya ada, firman Tuhan kan ngomong, aku tidak akan memakan dan meminum ini lagi sampai nanti di kerajaan Bapakku. Berarti makan di sana nanti kita ya. Jadi jangan bingung. Di rumah pun, rumah yang dibangun oleh Tuhan sendiri, tidak tangan manusia. Alkitab ngomong ya. Berarti kan mewah rumahnya. Dan itu kekal. Di dunia lo hanya 70 tahun. Kalau engkau punya rumah umur 40 tahun, ya bari nempati tinggal 30 tahun. Kalau tahu sampai 80 cuma 40 tahun nempati itu. Samprit itu umur segitu dibanding dengan kekekalan. Ya. Makanya arahkan pikiran kita kepada kekekalan. Kalau engkau bisa mengarahkan hati pikiran kepada kekekalan, dunia ini enggak menarik bagimu. Dunia dengan segala kemewahan, kegemerlapannya tidak akan menarik bagi kita. Tapi ya karena kita ini kan sekitar kita ini persoalannya kan kadang-kadang menarik perhatian kita ya. Apa yang dinikmati dunia, disuguhkan dunia dengan semuanya fasilitas hidup yang itu akan membuat orang hatinya tuh terparkir di dunia ini. Diparkir, gak mau pergi. Seolah-olah akan hidup selamanya di dunia. Padahal ya 70 tahun tok, ya kan? Nah kalau udah diparkir di dunia, hatimu gak akan pindah ke surga. Nanti suatu saat kita bahas ya, memindahkan hati ke surga ya. Ingetin saya, boleh ditulis di chat itu, ingetin saya ya. Ada kolom chat di sana. Oke ya, jadi itu penjelasan Alkitab dari Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus kepada anak muridnya, anak rohaninya bernama Timotius. Karena Timotius waktu itu masih muda, masih mudah tertarik dengan tawaran dunia, dia dinasihati dengan hal beginian ini. Supaya apa? Pikirannya Timotius lurus, ngikuti gurunya, ngikuti bapak rohaninya. Ya, bapak rohaninya Paulus, dan Paulus mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang anak manusia datang di dunia ini, yang dia bilang begini Tuhan Yesus. Singa mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah ini gaya hidup Tuhan Yesus. Itu diikuti Paulus. Makanya Paulus hidupnya itu, Paulus enggak miskin loh ya. Saya yakin Paulus itu orang berpendidikan tinggi, cerdas ya kan. Harta benda juga banyak. Tapi rela loh, itu semua ditinggalkan. Dia pergi menginjil, keliling-keliling, melayani. Setelah siapa? Ketemu Yesus. Jadi orang kalau ketemu Yesus harus berubah. Dalam segala hal, termasuk dalam memandang harta, memandang kekayaan. Ya. Nah masih ada ayat lagi. Ya. Kalau tadi dari Perjanjian Baru, sekarang kita lihat di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu, ini kalau yang di Crazy Rich udah pernah saya sampaikan ya, tapi saya akan cuplik sedikit. Amsal 23 ayat 4. Amsal 23 ayat 4. Berkata begini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Tuh, ini yang ngomong ini siapa coba? Raja Salomo. Crazy Rich zaman itu. Dia orang yang kaya raya, super duper kaya. Loh kenapa orang super kaya kok memberi nasihat kepada generasinya? Dia bilang jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Bersusah payah itu artinya menginginkan kekayaan dan mencapainya dengan segala upaya usaha menjadi kaya. Disuruh meninggalkan niat yang beginian loh, ada apa? Ya sebenarnya Salomo dengan kekayaannya dia gak bahagia. Buktinya apa? Buktinya dia terjatuh dalam penyembahan berhala bersama istri-istrinya. Ya, istrinya minta kuil ini, karena istrinya Salomo kan orang kafir semua, ya kan? Anaknya raja-raja yang bukan raja Israel, raja-raja dunia waktu itu, dikawini anak-anak raja, anak-anak bangsawan, kaya-kaya.
Ya Salomo pengen menyenangkan hati istrinya yang 1000 itu. Setiap istrinya berbeda-beda imannya. Ya, percaya kepada dewa A, dewa B, dewa C, dewa sampai Z. Semua dibikin kuil. Jatuhlah Salomo kepada penyembahan berhala. Seandainya Salomo nggak banyak duitnya, nggak banyak kekayaannya, bisa nggak dia bikin kuil? Nggak bisa, berarti kekayaannya mendorong dia untuk jatuh dalam dosa. Makanya dia bilang tinggalkan niatmu itu. Ya, berarti luar biasa Salomo ini ngasih peringatan buat kita. Tinggalkan niatmu ingin kaya itu. Karena apa? Mencelakakan kawan. Kekayaan itu ya kalau nggak tepat akan mencelakakan. Jadi sebenarnya letak kesalahan bukan pada kekayaannya ya. Bukan pada uang atau harta. Tetapi apa? Pada hasratnya. Ya masih ada waktu kah? Dikit ya. Nah saya lanjutin sedikit ya. Kebenaran bahwa hasrat ingin kaya adalah salah. Satu kebenaran yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang, yaitu mereka yang telah mengalami nilai kerajaan. Memahami maksud saya ya, memahami nilai kerajaan Allah dan mengalami Tuhan secara nyata. Kebenaran hasrat ingin kaya, ya, memahami kebenaran hasrat ingin kaya itu nggak boleh. Itu hanya dipahami oleh tidak banyak orang artinya. Siapa yang dapat memahami ini? Ya hanya orang yang ngerti kebenaran, dewasa dalam kebenaran. Ya, mereka yang menghargai nilai kerajaan Tuhan, dia yang peduli dengan surga, dia yang peduli dengan hidup kekal. Ya, sehingga nilai kekayaan di mata orang-orang yang begini ini pudar dari pandangan mata mereka. Artinya orang-orang seperti ini sudah tidak menginginkan kekayaan dunia ini, tapi hidupnya cukup. Nah, cukup pasti nggak akan pernah kekurangan. Kaya bisa bangkrut, kaya bisa tiba-tiba miskin. Sangat banyak. Yang saya ceritakan tadi mendadak miskin. Ya. Tapi kalau cukup, selamanya cukup, nggak pernah miskin, cukup. Bahkan saat mau kemana cukup, atau pas-pasan ya. Pas mau jalan pas ada, ya kan. Pas mau nolong orang pas ada. Pas mau beli sesuatu pas ada, gitu loh. Tapi tidak kaya. Siapa orangnya yang tidak ingin kaya? Ketiadaan gairah ingin kaya hanya terdapat pada orang-orang dewasa. Udah saya katakan ya. Dewasa secara rohani. Yang mampu memahami nilai-nilai hidup secara tepat. Nah, mata rohani mereka mampu melihat mana yang kelak bersifat kekal dan yang fana. Ini orang dewasa ya ciri-cirinya. Mata rohaninya itu mampu melihat mana yang sifatnya kekal, mana yang sifatnya fana. Kekayaan itu bisa mempunyai nilai kekal, tapi juga lebih banyak fananya. Kekayaan bisa mempunyai nilai kekal kalau engkau pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu nilainya kekal. Tapi kalau kekayaan yang membuat kau celaka, binasa karena kekayaan, lah itu nilainya fana. Oke? Terus cirinya apalagi orang yang dewasa rohani? Mereka juga mampu mengendalikan ambisi atau hasrat yang justru merugikan, ya, harta kekal mereka. Bisa mengendalikan hasrat, mengendalikan diri mereka, atau hasrat yang dimiliki ini bukan hasrat ingin kaya. Itu bisa dikendalikan hasrat itu. Itu orang dewasa rohani. Nah, inilah ideal seorang anak Tuhan yang dewasa. Jadi kalau yang orang Kristen pun kalau belum dewasa, walaupun sudah tua, uzur ya, kalau belum dewasa secara rohani ya, dia masih kejar kekayaan pasti masih kejar. Mereka adalah pribadi yang telah memiliki pengertian yang benar dan memadai mengenai kebenaran Allah. Sehingga mereka berkomitmen. Siapa sih berkomitmen? Orang-orang dewasa rohani tadi. Berkomitmen untuk hidup tetap dalam firman Tuhan. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 30, ini mungkin ayat terakhir ya. Coba ya kita baca ya untuk mengakhiri pertandingan kita. Pertandingan kita. Untuk mengakhiri acara kita ini kita buka Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ya, Yohanes 8 ayat 30, Yesus menyatakan kalau seseorang
Saya yang salah atau tulisan saya yang salah ya di situ? Yang gini, Yesus menyatakan kalau seseorang tetap tinggal dalam firman, maka ia adalah benar-benar muridnya. Maka ia akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan, ya. Kebenaran akan memerdekakan. Nah, orang kalau hidup di dalam kebenaran firman, itu berarti tandanya orang itu murid Tuhan. Murid Tuhan Yesus, ya. Tapi kalau orang tidak tinggal dalam kebenaran, berarti bukan murid Tuhan Yesus. Karena namanya murid itu harus nurut sama gurunya. Gurunya Tuhan Yesus, kita muridnya, nurut. Sementara perintah, larangan, ajakan Tuhan Yesus ada di kebenaran firman. Nah, kalau kita nggak nurut firman berarti kita bukan murid. Nah, kalau kita murid, ya kita akan tinggal dalam kebenaran. Dan justru kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kita, kawan. Ya, pecinta JSBB dimanapun berada, ingat, kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan hidupmu. Kok bisa? Contohnya tadi bicara kekayaan. Kalau engkau mengikuti firman Tuhan yang mengatakan jangan ingin kaya, kau turuti, hidupmu akan merdeka. Karena kamu gak akan jatuh dalam jerat, gak akan menemui duka-duka, gak akan menemui kebinasaan. Tapi kalau engkau langgar itu, sengsara kau, binasa, dan itu yang mengerikan. Ya, jadi kebenaran itu memerdekakan. Sementara kita udah dimerdekakan kan sama Tuhan. Sudah, kemarin tuh kita peringati hari Jumat Agung itu dalam rangka Tuhan pengen memerdekakan kita. Dari apa? Dari api kekal. Makanya Tuhan sampai dibela-belain, korbankan hidupnya dirinya. Darah berceceran kemana-mana. Luka, tak terbayangkan. Kalau coba aja lihat The Passion of the Christ, kalau tahan, nggak tahan pasti. Nah itu sebenarnya membuat kita harusnya betul-betul merdeka. Merdeka dari dosa, ya, supaya kita nggak dicengkeram oleh dosa, kuasa dosa. Dan kita betul-betul bisa menjalani hidup secara merdeka. Akhirnya tidak ada tuntutan daging kita ini karena kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Gitu loh, dagingnya sudah bisa dijinakkan oleh apa? Kebenaran firman Tuhan, dagingnya akan dijinakkan, ya. Nah, pergumulan untuk tetap berada di dalam firman Tuhan, inilah yang dinamakan proses kehidupan orang percaya yang memerdekakan. Termasuk merdeka dari belenggu hasrat ingin kaya. Ingat ya, pergumulan untuk tetap berada di dalam firman Tuhan, inilah proses kehidupan orang percaya yang memerdekakan, termasuk merdeka dari belenggu hasrat ingin kaya. Jadi ingat sekali lagi, hidup kita ini dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kesesatan, merdeka dari ikatan, merdeka dari kutuk, merdeka dari belenggu kuasa gelap, merdeka dari kebinasaan. Hidup kita akan ringan, kita terbang ke surga pun sangat mudah, sangat ringan, dan kita merindukan langit baru, bumi baru. Kita akan merindukan surga, karena dunia bukan rumah kita, bukan tempat kita. Nah, ini yang dapat saya sampaikan sementara ini. Di bulan mendatang masih akan saya lanjutkan lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang masalah kekayaan ini. Ya, JSBB dari minggu pertama sudah bicara terus tentang kekayaan. Tapi memang asik untuk dibicarakan karena tidak kebetulan sekarang ini lagi muncul istilah crazy rich yang itu menjadi dambaan semua orang, padahal itu menyesatkan. Terutama bagi kita orang-orang percaya. Kembali lagi pertanyaannya, kalau disuruh memilih Tuhan atau uang, saudara akan pilih siapa? Kalau aku akan memilih Tuhan. Tapi memang benar, memilih Tuhan itu tidak gampang. Sempit jalannya. Seperti pujian atau tema acara kita JSBB, Jalan Sempit Berujung Bahagia. Dan saya ciptakan lagu ini karena terinspirasi dari Matius 7.
ayat 13-14 ya, yang masuklah lewat jalan yang sempit, luaslah jalan menuju kebinasaan dan banyak orang ke sana, tapi jalan sempit, sedikit yang melaluinya, padahal itu ujungnya ada di surga. Kupilih jalan yang sempit. Dan setelah pujian ini selesai, saya undur diri. Sampai ketemu di bulan yang akan datang. God bless you. I love you. Ku pilih jalan yang sempit, walau ku tahu itu tak mudah. Lebarlah jalan menuju binasa, jalan sempit berujung bahagia. Ku yakin dengan jalanku, karena sama dengan firman-Mu. Masuklah lewat pintu yang sesat, jalan sempit berujung bahagia. Luaslah jalan ke neraka, banyaklah orang ke sana. Sesaklah jalan ke surga, sedikit yang melaluinya. Itulah pilihanku, mengikuti jejak-Mu Yesus. Ku jalani dan ku yakini, jalan sempit berujung bahagia. Ku yakin dengan jalanku. Haleluya. Oh, oh. Ku yakin dengan jalanku, karena sama dengan firman-Mu. Masuklah lewat pintu yang sesat, jalan sempit berujung bahagia. Luaslah jalan ke neraka, banyaklah orang ke sana. Sesaklah jalan ke surga, sedikit yang melaluinya. Itulah pilihanku, mengikuti jejak-Mu Yesus. Ku jalani dan ku yakini, jalan sempit berujung bahagia. Jalan sempit berujung bahagia. Jalan sempit berujung bahagia. Jalan sempit berujung bahagia. Lewati bersama saya. Kita berjuang. God bless you. God bless you.